Atlantis, atau disebut juga sebagai Pulau Atlas, adalah benua legendaris yang pertama kali disebutkan oleh Plato di dalam bukunya Timaeus dan Critias. Keberadaan Atlantis sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Menurut Socrates, gurunya Plato, ia mengatakan kalau Atlantis memang benar-benar ada belasan ribu tahun yang lalu. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dasar samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Atlantis disebut-sebut memiliki peradaban yang tinggi dan canggih sebelum peradaban zaman sekarang muncul. Bahkan saking canggihnya peradaban Atlantis, sampai-sampai ada yang mengklaim bahwa manusia yang hidup di era peradaban Atlantis mampu melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk penghuni galaksi lain. Padahal di zaman sekarang saja belum ada teknologi yang berhasil menemukan kehidupan lain di luar planet bumi. Tapi Atlantis bahkan sudah bisa berkomunikasi dengan para alien. Kecanggihan teknologi kita saat ini pun disebut-sebut tak ada bandingannya dengan kemajuan dan kecanggihan peradaban dan teknologi di Atlantis. Karena itu, benua ini selalu menarik perhatian sejarawan, spiritualis, dan ilmuwan untuk diselidiki. Atlantis juga kerap digosipkan tenggelam berbarengan dengan terjadinya banjir besar di era Nabi Nuh. Di saat itulah manusia dari zaman Atlantis tewas tenggelam ke dasar laut berikut peradabannya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikutnya berhasil selamat menunggangi kapal, kemudian membentuk peradaban baru yang terus berkembang menjadi peradaban kita seperti saat ini. Siapa yang pertama kali mencetuskan gosip seperti ini? Kita nggak pernah tahu. Namun, gosip ini kerap dikait-kaitkan dengan kisah tenggelamnya Atlantis. Apakah cerita ini benar? Kita masih menunggu titik terang dari sisi saintis. Sampai sekarang, asal-usul dan keberadaan Atlantis terus digali. Berbagai bentuk batuan bawah laut seperti di Yonaguni Jepang dan Yunani yang tampak tak alami seperti dibuat oleh manusia untuk bangunan, kerap menarik perhatian peneliti untuk meninjau lebih jauh. Letak benua Atlantis juga masih menjadi perdebatan sampai sekarang, mulai dari Yunani, Laut Mediterania, Australia, Samudra Atlantik, hingga Meksiko diduga menjadi lokasi tempat tenggelamnya peradaban Atlantis. Baru-baru ini muncul anggapan bahwa Atlantis ternyata berada di Sundaland, Nusantara. Ini bukan anggapan penuh halusinasi, melainkan sudah melalui riset selama puluhan tahun. Kebetulan, ada seorang sejarawan yang berhasil membukukan riset tentang Atlantis, baik gabungan riset dari peneliti luar negeri maupun hasil riset di dalam negeri. Bukunya tuh cukup tebal, mirip kitab-kitab kuno jadinya, dan lengkap sekali menerangkan tentang Atlantis. Buku ini juga memaparkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Atlantis adalah di Nusantara, yang sekarang sudah menjadi lautan. Seperti apa bukti-buktinya? Kalau kalian tertarik, coba komen di bawah, nanti aku buatkan serial videonya. Sederet bukti dan kajian yang menunjukkan bahwa Atlantis adalah Nusantara zaman dahulu telah dibukukan dengan rapi oleh Ahmad Yanuwana Samanto. Buku yang ia tulis ini berjudul Atlantis Nusantara. Ia menggabungkan hasil riset ilmuwan mancanegara dengan riset di dalam negeri. Sebelum membahas tentang bukti-bukti Atlantis adalah Sundaland yang hilang, yang sekarang menjadi Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Malaysia, dan Laut Jawa, ada hal menarik yang sepertinya bagus untuk kita ketahui dari penulis buku Atlantis Nusantara ini. Apa yang mendasari Ahmad Yanuwana Samanto untuk menulis buku tebal tentang Atlantis sejumlah 500 halaman lebih? Apakah ada pesan khusus yang harus disampaikan dan diketahui oleh masyarakat Indonesia? Apakah Atlantis ada hubungannya dengan kebangkitan Nusantara di periode akhir zaman ini? Adakah kaitannya Atlantis, Nusantara, dan kebangkitan spiritual Indonesia menjelang perang akhir zaman?
Apa pentingnya Atlantis untuk kita ketahui? Apakah benar Nusantara adalah negeri yang akan bersinar di akhir zaman nanti dan menjadi tempat munculnya Imam Mahdi atau Satria Piningit? Dan juga siapa sih sebenarnya Ahmad Yanuwana Samanto ini? Berikut ini adalah secuil pemikiran Ahmad Yanuwana Samanto dalam pendahuluan di bukunya Atlantis Nusantara yang penting dan menarik untuk diketahui. Ahmad Yanuwana Samanto adalah seorang pemerhati sejarah dan penulis buku. Sejak usia SMA, Ahmad ternyata telah memiliki ketertarikan pada sejarah. Ia juga menyimpan kekaguman pada dua orang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Bahkan dua orang ini sempat menjadi role model dia loh di masa remaja. Ternyata leluhur Ahmad Yanuwana Samanto juga merupakan pejuang kemerdekaan, tepatnya dari garis kakek dari ibu dan bapaknya. Namun sayangnya leluhurnya meninggal di medan perang di tahun 1942 dan tahun 1946. Singkat cerita, Ahmad Yanuwana Samanto adalah orang yang sangat mencintai sejarah. Berikut setiap cerita sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang menyertainya. Pada era Orde Baru berlangsung, Ahmad sempat bertanya-tanya tentang hakikat perumusan dasar falsafah bangsa Indonesia. Dia juga bertanya-tanya tentang apa makna Pancasila yang sebenarnya. Ini tidak mengherankan sih, sebab kondisi bernegara saat itu sedang diliputi berbagai problem, seperti pemerintahan yang otoriter, korupsi, kolusi nepotisme atau KKN yang merajalela, serta kekuasaan oligarki nekolim yang menggurita di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana ini banyak sekali bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Belum lagi maraknya kasus pengangguran dan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia membuat siapa saja pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa negara yang kaya sumber daya alam tapi rakyatnya miskin? Menurut Ahmad Yanuwana Samanto, problematika yang membelenggu Indonesia kala itu bertentangan sekali dengan tafsiran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang ironisnya justru saat itu diwajibkan penatarannya kepada setiap siswa, mahasiswa, dan seluruh warga negara Indonesia. Sederet masalah yang terjadi di Indonesia akhirnya membuat Ahmad bertanya-tanya, sebenarnya apa sih makna sebenarnya dari bernegara ini? Mengapa realita di lapangan sangat bertentangan dengan filsafat Pancasila yang menjadi pedoman bernegara? Sederet pertanyaan tentang kondisi Indonesia akhirnya membuat Ahmad Yanuwana Samanto pun melakukan pengembaraan. Ia berusaha mencari ilmu dari beragam tempat, hanya sekedar untuk menemukan jawaban dari kegelisahannya itu tadi. Ahmad Yanuwana Samanto semacam mengalami dahaga spiritual dan intelektual. Bahkan ia sampai keluar dari perkuliahannya di Universitas Pajajaran karena dia anggap kuliahnya itu tidak mampu menjawab keresahan hidupnya. Ia memutuskan untuk mencari ilmu dan pengalaman dari luar kampusnya. Jadilah ia mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain, dari satu kampus ke kampus yang lain, bahkan hingga menyeberang ke luar negeri. Semua ini ia lakukan untuk mencari jawaban atas keresahan hidupnya, terutama tentang kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Pertanyaan yang paling besar yang coba ia temukan jawabannya adalah, apa sih sebenarnya jati diri Nusantara ini? Setelah mengembara dan belajar banyak hal, akhirnya suatu ketika Ahmad pun bertemu dengan karya-karya filsafat Plato, di mana Plato ini adalah seorang filsuf Yunani di abad keempat sebelum Masehi. Kalian tentu tidak asing dengan Plato, kan? Dari situlah ia mulai tertarik dengan pemikiran Plato tentang Atlantis, sebuah benua berperadaban yang sangat maju yang kemudian hilang. Apakah Atlantis yang dimaksud Plato adalah Nusantara kuno? Tidak hanya itu, di tahun 2005 ia juga membaca buku karya Profesor Dr. Aricio Nunes de Santos dari Brazil yang berjudul Atlantis, The Lost Continent Has Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization.
Buku ini menyimpulkan bahwa Indonesia adalah lokasi bekas benua Atlantis yang hilang itu. Dari sinilah keresahan hati dan sederet pertanyaan Ahmad Yani Samanto mulai terjawab satu persatu. Buku karya Dr. Arisio Nunes de Santos ini juga bukan buku ngasal atau halu, sebab sudah melewati 30 tahun riset yang dilakukan oleh profesor ini. Risetnya juga dilakukan secara komprehensif, holistik, dan multidisipliner. Menurut Santos, lokasi bekas peradaban Atlantis yang tenggelam 11.600 tahun yang lalu itu akhirnya ditemukan lokasinya di Indonesia atau di tatar benua Sunda atau Sundaland di Nusantara. Tak hanya berhenti sampai di situ, Ahmad Yani Samanto juga akhirnya memperdalam ilmu tasawuf di dua lembaga yang berbeda. Ini juga dalam rangka untuk memenuhi hasrat keingintahuan Ahmad dan sekaligus mengumpulkan puzzle-puzzle atas jawaban dari setiap pertanyaan yang selama ini menyelimuti otaknya. Pertanyaan apa lagi kalau bukan tentang apa sih sejatinya bangsa ini? Tak hanya memperdalam ilmu tasawuf di Jakarta, Ahmad bahkan sampai rela terbang ke Iran untuk memperdalam ilmu tasawufnya. Di sana, ia mempelajari tasawuf dari sebuah lembaga pembelajaran agama Islam internasional di Irak. Dari sinilah, Ahmad mulai menemukan benang merah dari setiap agama dan kebudayaan. Ia mulai menemukan bahwa walaupun setiap agama dan kebudayaan spiritual memiliki ragam dan ajaran yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya setiap agama dan kebudayaan spiritual di dunia ini memiliki inti yang sama. Semuanya menuju pada hakikat yang sama, yakni menuju Tuhan yang Maha Esa, Sang Sumber Kehidupan, yang Maha Segalanya, yang tak terlihat dan tak bisa diindrakan oleh manusia. Baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Zoroaster, Konghucu, Taoisme, Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Yahudi, dan jenis-jenis agama lain, semuanya memiliki hakikat dan inti yang sama. Masing-masing agama boleh saja memiliki istilah atau sebutan yang berbeda-beda dalam menyebut Tuhan, namun secara makna semuanya adalah sama. Dari sinilah puzzle-puzzle jawaban dari setiap pertanyaan yang berputar di otak Ahmad Yani Samanto semakin lengkap terpasang. Rasa penasaran, kegelisahan hati, keresahan tentang kondisi berbangsa dan bernegara, serta dahaga spiritualnya akhirnya terpenuhi. Ia mulai menyadari tentang hakikat spiritual, hidup, dan peradaban umat manusia. Pelajaran sejarah peradaban umat manusia ternyata begitu mempesona Ahmad. Mengapa Plato membahas Atlantis? Mengapa benua Atlantis hilang? Mengapa Atlantis menarik perhatian banyak orang untuk diteliti? Mengapa banyak wilayah dari belahan bumi ini mengklaim dirinya sebagai sisa-sisa benua Atlantis? Semaju apakah peradaban Atlantis dulu? Benarkah Atlantis sangat maju dan canggih, sampai-sampai bisa menembus komunikasi dan transportasi antar galaksi? Apakah benar dugaan bahwa Atlantis sebenarnya adalah Nusantara? Lalu kenapa pengembaraan spiritualnya selama ini seolah-olah mengantarkan dia untuk menemukan Atlantis? Adakah pesan khusus yang harus diketahui oleh penduduk Indonesia sehingga kesadaran spiritualnya meningkat dan membawanya meneliti peradaban Atlantis? Setiap saat, baik dalam kondisi terjaga maupun tertidur, sejarah peradaban umat manusia selalu menyedot perhatian Ahmad. Ini pun akhirnya mengantarkan dia untuk bertemu dengan beberapa orang. Ada orang tua yang sudah sangat sepuh. Ada juga beberapa anak muda yang bersemangat dengan serangkaian vision yang fokus dan jernih, dan lain-lain. Ada apakah gerangan? Alkisah, ada seorang bapak tua yang arif, yang tanpa sengaja ia temui. Mereka berkenalan di forum kajian agama Islam di Universitas Paramadina Jakarta di akhir tahun 2008 lalu. Bapak tua tersebut memberikan sebuah makalah khusus untuk Ahmad. Makalah itu berisi prediksi tentang kebangkitan kembali spiritualisme yang paripurna di milenium ketiga ini di Nusantara.
Kalau benar yang dimaksud adalah milenium ketiga, berarti waktunya sudah memasuki tahun 2001 dan seterusnya ini dong. Adakah di antara kalian yang juga merasakan kebangkitan spiritual yang sama seperti yang dialami oleh Ahmad Yanuwana Samanto? Di mana kalian mulai mempertanyakan hakikat kehidupan, mulai resah dengan kondisi sekitar, dan mulai mencari-cari jawaban atas setiap pertanyaan spiritual yang menyelimuti otak kalian? Kalau ada yang merasakan hal ini, coba komen di bawah dan ceritakan pengalaman kalian ya. Menurut makalah yang dibuat oleh Bapak Tua tersebut, kebangkitan spiritualisme di Nusantara itu berbasis soft power, yakni ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi transendental, yang akan mengiringi kebangkitan kembali Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus, yang diikuti dengan kehadiran Satrio Piningit, Sang Ratu Adil atau pemimpin Nusantara yang adil, yang akan menggantikan dan mengubur rezim global yang zalim. Transendental sendiri memiliki makna sesuatu yang berhubungan dengan pemikiran di luar batas-batas dimensi manusia dan materi. Contohnya adalah ketika kalian mulai mempertanyakan dan berpikir tentang Tuhan, dimensi astral atau gaib, berpikir mengenai energi yang tidak terlihat, atau memikirkan apa yang ada di luar galaksi kita, seperti kehidupan di galaksi lain mungkin. Memang sih hal-hal seperti itu tampak tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang serba realistis dan ilmiah. Tapi menurut makalah yang diberikan oleh Bapak Tua kepada Ahmad Yanuwana Samanto itu tadi, di milenium ketiga ini, pemikiran mengenai hal-hal transendental akan meningkat terus, seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual di Nusantara. Apakah kalian sudah mulai merasakannya? Di makalah tersebut juga diprediksikan bahwa di periode akhir zaman nanti, di saat Satrio Piningit sudah memimpin Nusantara, disitulah Nusantara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengalahkan globalis yang zalim dan korup. Apakah prediksi ini betul? Kita lihat saja perkembangan Indonesia ke depannya seperti apa. Minat dan kajian Ahmad Yanuwana Samanto terhadap Atlantis juga akhirnya mengantarkan dia pada tahun 2019 yang lalu berkenalan dengan 3 sarjana muda yang mengaku telah menemukan situs replika kerajaan Atlantis atau Kandis di tengah Pulau Sumatera, dekat Sungai Kuantan Singgigi, di perbatasan Sumatera Barat, Jambi, dan Pekanbaru. Lalu, adakah hubungannya Atlantis di Nusantara dengan kerajaan Kandis di dekat Sungai Kuantan Singgigi di Riau, Pekanbaru tersebut? Adakah hubungan Kandis dengan mitos setempat tentang adanya siluman roh harimau yang abadi yang konon katanya berkhidmat kepada para pemimpin bangsa Atlantis? Apakah Atlantis itu peradaban yang dibangun oleh Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Idris atau Hermes Trismegistus, Nabi Nuh, dan Nabi Sulaiman? Seperti yang banyak digosipkan oleh orang-orang saat bercerita tentang Atlantis. Apakah ini semua ada kaitannya dengan benang merah hakikat tiap agama di seluruh dunia? Di mana walaupun berbeda syariat dan sebutan, setiap agama menuju pada satu inti dan hakikat yang sama, yakni menuju Tuhan yang Maha Esa. Apakah ini semua juga ada kaitannya dengan filsafat ideologi Pancasila, di mana sudah sejak awal founding father kita meletakkan ketuhanan dalam sila pertama? Apakah ada pesan khusus yang harus dipahami setiap warga Nusantara terkait sila pertama Pancasila? Apakah semua ini ada kaitannya dengan konsep wahdat al-wujud dalam tradisi tasawuf Islam? Atau sangkan paraning dumadi atau manunggaling kawula Gusti dalam kazana Sulu Kejawen? Atau konsep parahyangan dan sang hyang widiwasa dalam kosmologi dan teologi Sunda Wiwitan? Mengapa agama-agama lokal Nusantara yang dulunya dicap sebagai agama pagan justru memiliki hakikat untuk mengajari manusia supaya bisa menuju kepada Tuhan yang Maha Esa? Adakah semua pertanyaan dan hal itu terkait dengan penemuan dan teori kontroversial Kiai Haji Fahmi Basya yang mengatakan bahwa kerajaan negeri Sabanya Ratu Bilqis ternyata berlokasi di Wonosobo dari zamannya Ratu Boko, di mana di situ ada peninggalan bekas keratonnya, yakni Candi Boko, yang masih tersisa di selatan Candi Prambanan, Yogyakarta.
Adakah itu terkait dengan penemuan teori kontroversial Kiai Haji Fahmi Basya bahwa Candi Borobudur adalah salah satu bangunan peninggalan kuil Nabi Sulaiman dan tahta kerajaan dari Ratu Balkis atau Boko yang dipindahkan 1/1000 detik kejapan mata oleh hamba Tuhan yang berilmu pengetahuan dari Alkitab? Bolehkah kita bertanya agak nyeleneh dan kritis terhadap sejarah kita untuk membentuk sejarah baru di masa depan? Ataukah tokoh-tokoh penemu teori kontroversial tersebut hanya berhalusinasi semata? Apakah cerita tenggelamnya benua Atlantis di Nusantara itu juga berkaitan dengan atau bahkan bisa menjelaskan berbagai fenomena gejolak alam yang akhir-akhir ini semakin menggeliat dan menjadi rangkaian bencana alam di negeri Indonesia? Apakah gempa bumi, longsor, banjir, erupsi, letusan gunung berapi, dan sederet bencana alam lainnya yang semakin sering terjadi di waktu-waktu ini adalah pertanda khusus? Apakah kebangkitan spiritualisme Nusantara sudah semakin terjadi? Sebagian besar dari pertanyaan tersebut telah Ahmad Yanuwana Samanto temukan jawabannya, yang ia sajikan dalam buku Atlantis Nusantara ini. Tak hanya mengkaji peninggalan Atlantis berdasarkan riset peneliti asing, Ahmad Yanuwana Samanto juga pernah berhasil mengadakan konferensi internasional khusus mengkaji Atlantis adalah Nusantara ini. Tahun 2010 silam, ia berhasil mengadakan sebuah konferensi internasional yang berjudul International Conference on Nature, Philosophy and Culture of Ancient Sundaland, yang khusus membahas Sundaland dan riset bahwa Atlantis adalah Sundaland yang tenggelam. Konferensi ini tak hanya dihadiri oleh budayawan, arkeolog, dan ilmuwan di dalam negeri, tapi banyak juga ilmuwan dan sejarawan internasional datang ke konferensi tersebut. Di antaranya adalah Profesor Dr. Stephen Oppenheimer, penulis buku Eden in the East, Frank Joseph Hoff, Direktur Atlantis Publication, Kapten Hans van Berkhoven beserta istrinya Rosalind Berkhoven, peneliti dari Southern Sun Atlantis Archaeological Project, dan juga hadir Dr. Syah Subra Sauntara dan Raj Apilai, peneliti bahasa dan budaya Dravida dari Singapura. Hasil dari konferensi tersebut juga ia bukukan dalam buku Atlantis Nusantara. Apakah kalian tertarik untuk mengetahui isi buku ini lebih lengkap? Apakah kalian juga penasaran tentang masa lalu peradaban Nusantara? Benarkah banyak peninggalan peradaban maju di masa lalu yang kini terkubur di Nusantara? Jika iya, mengapa bisa terkubur ya? Lebih ekstrim lagi, benarkah dulu nenek moyang kita sudah sangat maju dan canggih? Dan kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka?